Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Obor Malam. Kali ini saya akan bagikan suatu cerita dari salah seorang narasumber. Kebetulan narasumber kali ini dia mempunyai profesi sebagai penjaga palang pintu rel kereta api. Nah, ternyata profesi seperti ini dia tekuni sudah lama, dan selama dia menekuni profesi itu, dia mengalami banyak gangguan yang di luar nalar. Nah, bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai. Jangan lupa, sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalian klik dulu tombol subscribe-nya, oke? Kita mulai ke ceritanya. Sebut saja narasumber kali ini dengan nama Pak Supri. Pak Supri ini dipercaya oleh warga sekitar untuk menjaga gardu perlintasan rel kereta api. Memang gardu perlintasan ini tidak resmi dari KAI. Mereka sengaja membuat pos ini untuk memperingatkan kalau ada kereta lewat. Karena memang sebelum ada gardu perlintasan ini, di daerah K ini sering terjadi kecelakaan. Banyak, dari mulai orang yang menyeberang kereta api seakan ia tidak mendengar suaranya. Pokoknya banyak lah. Dan akhirnya warga sekitar sepakat untuk membuat suatu gardu dari bangunan permanen. Namun memang tidak terlalu besar. Ukurannya paling 2 meter ke 2 meter. Namun agak tertutup juga. Nah, kalau misalnya Pak Supri ini mendengar ada bunyi kereta, ia akan langsung keluar dari pos itu untuk melambaikan bendera, menandakan ada kereta lewat kepada para penyeberang. Kenapa tidak menggunakan palang pintu? Kebetulan waktu itu warga tidak kepikir ke arah situ. Jadi seala kadarnya. Hingga ada suatu peristiwa yang memang Mbah Supri benar-benar ingat dan berbekas di ingatannya itu. Jadi waktu itu Pak Supri jaga gardu kereta itu pas malam hari. Malam itu hujan rintik-rintik turun, mengguyur daerah K, bahkan dari sore. Disebut enggan untuk keluar memang enggan, karena memang posisi si gardu ini untuk ke arah rumah warga saja jaraknya ya lumayan. Di seberang kanan kirinya itu jarak untuk mencapai ke perbatasan atau ke rumah warga itu ada sekitar 100 meteran. Nah, di sekeliling gardu itu dikelilingi oleh kebun-kebun, ada semak-semak. Jadi terlihat cukup menyeramkan kalau malam hari. Biasanya kalau tidak hujan seperti ini, Pak Supri biasanya ditemani oleh para peronda malam, atau ada beberapa bapak-bapak yang sengaja menemaninya sambil ngopi di gardu tersebut. Namun karena hujan yang terus saja mengguyur dari sore tak berhenti, akhirnya Pak Supri sendirian di gardu tersebut. Ia hanya ditemani oleh radio kesayangannya sambil mendengarkan siaran-siaran dari radio tersebut. Seperti biasa, ketika ada kereta lewat, Pak Supri langsung keluar mengibar-ngibarkan bendera, menandakan memang kereta lewat. Kalau tidak salah waktu itu, kalau kata Pak Supri, sekitar pukul 10 malam. Waktu itu Pak Supri mendengar ada suara kereta lewat. Pak Supri coba lihat ke arah seberang. Tak ada orang atau kendaraan yang mau menyeberang rel kereta api. Nah, akhirnya Pak Supri diam saja di dalam. Karena memang seperti itu pekerjaannya. Kalau ada penyeberang baru ia keluar. Melintaslah kereta tersebut di
di perlintasan yang didiami oleh Pak Supri ini. Namun sekitar 20 menit dari kereta itu melintas, Pak Supri didatangi oleh 2 orang dari pegawai stasiun. Pegawai itu datang dan menanyakan ke Pak Supri, "Malam Pak, maaf, saya mau tanya." "Iya, kenapa Pak?" Jawab Pak Supri. "Tadi saya dapat kabar dari masinis yang baru lewat ke daerah sini. Katanya dia menabrak orang di perlintasan ini Pak." Pak Supri lalu bengong. "Kapan kejadiannya Pak?" "Barusan. Saya dikabarkan oleh masinis tadi di stasiun depan. Makanya saya mau ngecek ke arah sini. Di sebelah mana kecelakaannya?" "Di sini nggak ada kecelakaan Pak. Nggak terjadi apa-apa." "Loh, kata infonya masinis itu menabrak seorang wanita. Posisinya di sekitar sini Pak," ucap pegawai stasiun tersebut. "Tapi saya tidak melihatnya Pak. Kalau memang ada, biasanya kan ada darah kececer atau misalnya bekas korban ketabrak itu yang berceceran Pak," ucap Pak Supri menjelaskan. "Asli Pak, katanya masinis itu bilangnya di dekat perlintasan rel ini Pak. Tapi saya nggak lihat apa-apa Pak. Pas kereta mau lewat, saya nggak lihat ada orang yang mau nyebrang atau gimana Pak," ucap Pak Supri memang kekeh. Pegawai itu lalu memastikan kembali informasi dari masinis tersebut. "Kok aneh ya Pak? Ini infonya bener kok Pak. Katanya di sekitar sini." "Ya udah, mau dicek apa gimana Pak? Biar saya temenin," ujar Pak Supri menawarkan. Karena memang waktu itu kebetulan hujan masih saja terus mengguyur. Walaupun memang cuma rintik-rintik saja. "Gimana, kita mau cek aja atau gimana?" tanya salah satu pegawainya itu. "Ya udah, kita cek aja. Apa mungkin masinisnya salah lihat? Biasanya kan memang benar sih, kalau ada kecelakaan itu pasti ada bekasnya." Lalu kedua pegawai itu ia mencoba melangkahkan kaki menyusuri rel kereta tersebut sambil menyalakan senter, mengecek apakah ada jejak bekas kecelakaan kereta api tersebut. Tak berapa lama dari itu, Pak Supri juga mengikuti dua pegawai itu. Tepat ketika mereka melangkah, tak menemukan apa-apa. Nah, mereka putar balik lagi. Ya, saat putar balik itu, dari kejauhan, tepatnya di dekat gardu pos yang dijaga Pak Supri ini, di tengah-tengah relnya, Pak Supri melihat ada perempuan yang sedang tiduran di rel kereta api. Ciri-cirinya persis seperti yang dijelaskan oleh masinis tersebut, menggunakan baju putih. Pak, itu perempuannya bukan Pak?" tanya Pak Supri. "Mana?" Kedua pegawai itu lalu menyorotkan ke arah Pak Supri menunjuk. "Mana Pak? Gak ada apa-apa Pak." "Oh itu Pak, dekat pos gardu Pak, yang pakai baju putih Pak. Gak ada apa-apa Pak." Pak Supri melongo. Ia coba mengucek-ngucek matanya, memastikan apa yang ia lihat. Namun ternyata sepertinya apa yang ia lihat itu tidak bisa dilihat oleh kedua pegawai itu. Pak Supri langsung merinding. "Mana Pak?" "Bapak nggak lihat Pak. Gak ada apa-apa kok Pak. Udah, saya mau kembali aja ke stasiun, mau ngabarin. Mungkin masinisnya salah lihat kali," ucap salah satu pegawai itu.
Dan ketika mereka bertiga mendekati ke arah pos, Pak Supri melihat dengan jelas. Sosok perempuan itu lalu berdiri. Pak Supri lalu terdiam karena ia melihat baju dari sosok perempuan itu terlihat penuh robekan dan banyak noda darah. Dan mukanya yang terlihat sangat menyeramkan. Mukanya itu terlihat sangat hancur. Pak Supri lalu menundukkan kepala supaya tidak melihat sosok tersebut. Karena memang sebenarnya ini bukan pertama kali Pak Supri mengalami gangguan seperti ini. Dan tak lama dari itu, terdengarlah suara cekikikan yang cukup nyaring. Allahu Akbar. Pak Supri lalu mendudukkan kepala. Kenapa, Pak? Itu, Pak. Ada suara yang nyeremin. Mana nggak ada, Pak. Bapak salah dengar kali. Udah, Pak. Kami mau lanjut aja. Ucap kedua pegawai itu yang lalu meninggalkan Pak Supri. Pak Supri coba menyalakan lampu senternya, melihat sekeliling, berharap sosok itu sudah pergi meninggalkan tempat itu. Lalu dengan cepat-cepat ia masuk ke posnya lagi, sambil menyalakan sebatang rokok, berharap perasaannya bisa tenang. Namun ternyata teror itu tidak sampai di situ juga. Radio Pak Supri yang kebetulan masih menyala. Ia sedang mendengarkan lagu-lagu. Mendadak, suara dari radio yang Pak Supri putar itu berubah. Tolong, Pak. Tolong, Pak. Saya mau menyeberang, Pak. Pak Supri coba mendekatkan telinganya ke arah radio tersebut. Ia coba mengganti saluran radio itu. Namun tetap saja suaranya tetap sama yang keluar. Rintihan seorang perempuan yang meminta tolong untuk diseberangkan. Karena memang suaranya tidak mau berhenti, Pak Supri coba mengecek ke arah seberang. Dan benar saja, di seberang perlintasan, nampak sosok perempuan yang Pak Supri lihat tergeletak di rel itu. Ia sedang berdiri di seberang rel tersebut, sambil melambai-lambaikan tangan ke arah Pak Supri. Tolong, Pak. Saya mau menyeberang, Pak. Suara itu terus saja terdengar dari radio Pak Supri. Sambil Pak Supri terus saja menatap sosok itu di seberang yang melambai-lambaikan tangannya. Dan tak berapa lama dari kejauhan, Pak Supri mendengar ada bunyi kereta. Dan tepat ketika kereta itu hendak lewat ke perlintasannya, sosok perempuan itu berjalan ke arah rel. Dan ia tertabrak oleh kereta yang lewat. Namun Pak Supri yakin sosok itu bukan manusia. Karena ketika ditabrak, sosok itu seakan tertembus oleh kereta yang lewat itu. Pak Supri lalu menutup dirinya dengan sarung yang ia bawa. Namun ternyata sosok itu tidak sampai di situ meneror Pak Supri. Tak berapa lama, suara dari radio Pak Supri juga kembali berbunyi. Pak, temenin saya, Pak.
dan diiringi oleh ketukan pintu pos Pak Supri yang diketuk. Pak Supri tidak mau membuka matanya atau keluar dari kurungan sarungnya itu. Dia hanya berdoa dengan doa yang ia bisa. Dan tak berapa lama terdengar cekikikan perempuan yang sungguh sangat menyeramkan. Teror itu terus saja berlanjut hingga azan subuh berkumandang. Bahkan beberapa kali ketika ada yang melewat perlintasan itu, Pak Supri tidak mau keluar karena ia takut diteror oleh sosok itu. Pagi harinya Pak Supri merasakan badannya agak meriang. Ia menceritakan kepada istrinya apa yang ia alami di pos malam itu. Dan besok malamnya sampai lusa, Pak Supri tidak bisa berjaga dan digantikan oleh beberapa bapak-bapak yang roda malam. Hingga akhirnya ketika hari ke-7 semenjak kejadian itu, Pak Supri mulai bisa beraktivitas kembali. Desas-desus Pak Supri yang diteror oleh sosok perempuan itu ternyata ramai dibicarakan oleh warga. Namun warga sekitar memang sudah tidak aneh dengan teror di sekitar kereta api. Karena biasanya kalau memang tidak jauh dari perlintasan tersebut ada kecelakaan, pasti aja malamnya yang jaga di pos perlintasan biasanya akan mengalami gangguan teror tersebut. Nah, ketika hari ke-7 ini, Pak Supri mau berjaga malamnya. Namun, dia ingin ditemani, tidak mau sendiri. Nah, akhirnya ada 2 orang bapak-bapak yang mau menemani Pak Supri. Sebut saja namanya Pak Diki dan Pak Chandra. Nah, Pak Diki dan Pak Chandra ini, ia adalah karyawan di salah satu pabrik di daerah K. Karena kebetulan hari itu adalah Jumat malam dan Sabtunya ia libur bekerja, jadi mereka bisa menemani Pak Supri sekaligus menghabiskan malam. Otomatis Pak Supri sangat senang karena malam itu dia ditemani oleh kedua orang itu. Namun siapa sangka, ternyata teror itu terus saja berlanjut. Sebelumnya katanya, kabar angin di perlintasan sebelum ke perlintasan Pak Supri yang mungkin jaraknya ada sekitar 5 kiloan. Ada seorang petani yang melewat perlintasan kereta api. Ia tertabrak dan keseret mendekati gardu yang dijaga oleh Pak Supri ini. Bahkan kondisinya sudah sangat mengenaskan. Sebagian tubuhnya sudah berserakan di mana-mana. Nah, karena kabar itulah akhirnya Pak Supri meminta bantuan Pak Diki dan Chandra ini untuk menemani. Tepat ketika pukul 9 malam atau tepat sepi, suasana memang agak sepi. Yang melintas ke perlintasan itu memang sudah agak jarang. Biasanya mulai agak ramai lagi sekitar pukul 1 malam. Karena banyak karyawan pabrik yang bubar. Atau lagi sebagian nanti pas hendak subuh, banyak para warga yang hendak pergi ke pasar. Mereka pasti melewati perlintasan itu. Dan kalau malam, Pak Supri sudah tahu jadwal perlintasan kereta yang melintas di jalur ini tidak jauh. Jaraknya antara sejam sekali atau sejam, kadang ada yang sejam 2 kali. Pak Supri sudah hafal. Namun saat itu, ketika tepat pukul 9 malam, saat Pak Diki, Pak Chandra,
dan Pak Supri sedang menikmati singkong bakar. Mereka dikagetkan dengan suara rintihan seseorang lelaki. Tolong, tolong. Ketiga bapak-bapak itu lalu saling berpandangan. Dan tanpa pikir panjang, Pak Diki lalu keluar sambil membawa senternya, diikuti oleh Pak Chandra. Pak Supri di situ sudah mulai merasakan ada sesuatu yang tidak enak. Namun, ia juga penasaran. Ia coba mengikuti kedua bapak-bapak. Sebelah mana Pak ya suaranya? Kayaknya deket ini Pak, ucap Pak Chandra, sambil terus mengarahkan lampu senternya ke segala arah, berharap menemukan sumber suara tersebut. Namun mereka tak menemukan. Saat Pak Supri mulai menyalakan lampu senternya, tepat dari kejauhan, Pak Supri melihat ada sesosok bayangan, seperti sedang merangkak. Awalnya ia berpikir itu adalah hewan, atau ada seekor anjing yang sedang di perlintasan. Namun lama-kelamaan, Pak Supri seperti melihat sosok itu berjalan seperti menggunakan tangan. Dan tepat ketika terus Pak Supri memfokuskan matanya, mulailah tergambar sosok itu seperti sosok manusia yang berjalan dengan menggunakan kedua tangan dan kepala tanpa tubuh bawah. Astagfirullah, Pak Diki, Pak Chandra, lihat Pak, ucap Pak Supri. Mana Pak? Pak Chandra dan Pak Diki lalu mengarahkan lampu senternya ke arah yang ditunjuk oleh Pak Supri. Namun mereka tidak melihat ada sesuatu di sana. Yang jelas mereka hanya mencium ada bau amis yang cukup menyengat. Sudah Pak, kita kembali lagi aja ke pos Pak. Kayaknya sesuatu yang gak beres Pak, ucap Pak Supri. Pak Diki dan Pak Chandra juga sepertinya merasakan hal yang sama. Mereka pun mengikuti Pak Supri kembali ke pos itu. Dan belum lama mereka masuk ke dalam pos. Tepat ketika Pak Supri hendak menyalakan sebatang rokok, mereka kembali mendengar. Pak, tolong saya Pak. Namun kali ini mereka bertiga hanya diam di dalam pos. Karena mereka yakin itu sepertinya bukan suara manusia. Namun suara itu terus saja terdengar. Dan tak berapa lama terdengarlah tanda kereta akan lewat. Pak Supri bergegas keluar dari pos tersebut. Ia melihat ada seorang laki-laki yang berdiri di seberang rel. Pak Supri lalu melambai-lambaikan bendera, menandakan bahwa kereta akan lewat. Namun Pak Supri tidak melihat dengan jelas wajah dari pemuda yang di seberang sana, karena terlihat tampak gelap. Karena memang minim penerangan. Dan ketika kereta sudah lewat, Pak Supri tidak melihat pemuda tersebut karena memang kehalang kereta api. Namun, saat kereta sudah selesai melewati perlintasan, di situ Pak Supri mulai dikejutkan oleh sesuatu. Bagaimana tidak?
Yang awalnya Pak Supri melihat sosok pemuda yang di seberang itu utuh, kini berubah. Ia sepertinya kehilangan badan dari bawahnya. Dan ia mulai merangkak menyeberang rel dengan menggunakan tangan. Dan tak berapa lama dari itu, sosok itu mulai bicara. "Pak, tolong." Pak Supri langsung merasa seluruh tubuhnya sangat lemas. Pak Diki dan Pak Chandra yang di dalam pos tidak mengetahui hal itu. Namun saat mendengar suara Pak Supri terjatuh, karena memang terduduk lemas, mereka lalu bergegas keluar. Dan saat Pak Diki dan Pak Chandra menyorotkan lampu senter ke arah seberang, mereka melihat penampakan pemuda yang merangkak itu tanpa badan bawahnya. Otomatis Pak Diki yang terkenal memang agak penakut juga, langsung meninggalkan pos itu berlari ke arah perkampungan warga. Begitu juga dengan Pak Chandra. "Pak, ayo Pak." Pak Chandra sempat menarik Pak Supri. Namun sepertinya Pak Supri hanya bisa mematung di situ sambil menatap sosok pemuda yang terus berjalan merangkak ke arah Pak Supri. Akhirnya Pak Chandra dan Pak Diki berlari meninggalkan Pak Supri sendirian yang terduduk lemas itu. Pak Supri benar-benar merasa dilanda ketakutan yang sangat hebat. "Pak, carikan bagian tubuh saya, Pak," ucap sosok itu yang sambil mendekat ke arah Pak Supri. Karena memang ketakutan yang sudah tak bisa Pak Supri tahan, Pak Supri akhirnya tak sadarkan diri. Dan saat ia dibangunkan, saat ia tersadar, ia sudah berada di dalam pos dengan dikerumuni oleh bapak-bapak yang sedang ronda. Ternyata Pak Diki dan Pak Chandra, mereka berlari meminta tolong kepada para ronda malam dan menjelaskan apa yang mereka lihat saat malam itu. Saat sudah mulai agak sadar dan agak tenang, Pak Supri lalu menjelaskan. Katanya sosok itu mencari bagian tubuhnya yang hilang. Memang menurut mitosnya, kalau ada korban kecelakaan kereta api, kalau bagian tubuhnya ada yang tidak diketemukan, biasanya sosok atau arwah dari korban tersebut akan menampakkan diri di sekitar bagian tubuhnya yang hilang itu. Waktu itu kalau tidak salah pukul 1 malam. Terlihat di seberang sudah banyak para pengendara yang ingin melewati perlintasan itu. Ditambah memang kebetulan kereta akan lewat juga. Sebagian para bapak-bapak langsung memberikan tanda bahwa kereta akan lewat. Nah, sesudah kereta lewat, para penyeberang sudah melewati perlintasan tersebut. Mereka memutuskan untuk menyisir jalan, mencari bagian tubuh korban yang tadi sore itu kecelakaan. Siapa tahu memang ada bagian tubuhnya yang kececer dan tertinggal di dekat situ. Sambil mengikuti para peronda yang menyisir rel kereta api ke arah ditemukannya korban kecelakaan itu. Namun Pak Supri yakin, menurut perasaan dia, bagian tubuh yang hilang itu berada tak jauh dari perlintasan ini. Ia terus memfokuskan matanya sambil mengarahkan senternya ke arah kanan dan kiri. Tepat saat ia mendekat ke arah semak-semak di sebelah kiri,
ia melihat seperti ada telapak kaki manusia, namun memang sudah tidak utuh. "Pak, Pak!" Belum selesai Pak Supri berteriak, saat ia menengok kembali tepat di mana ia melihat telapak kaki itu. Ia langsung dikejutkan. Bagaimana tidak? Sosok penampakan yang Pak Supri lihat itu, ia sedang duduk di dekat kakinya itu, sambil menatap Pak Supri dan terus saja menyeringai, "Allahu Akbar!" Pak Supri lalu berlari ke arah bapak-bapak yang sedang menyisir itu. "Ada apa Pak Supri? Itu setannya itu dekat semak-semak." Beberapa warga yang memang agak berani lalu berlari mendekat ke arah semak-semak itu. "Gak ada apa-apa Pak. Woi, ini nih kelihatan kayak ada kaki manusia," ucap salah satu bapak-bapak yang ke arah semak-semak itu juga. Lalu ketika dicek, ternyata memang itu telapak kaki manusia. Maaf ke daerah kaki manusia mungkin, tapi tidak utuh, hanya setengah. Wah, ini kali yang nyebabin penampakannya datang terus. Terus mau gimanain Pak? Besok aja kita laporan aja ke Pak Lurah. Katanya kan yang kecelakaan dusun sebelah sana. Ya kita kesanain aja biar dikebumiin, usul salah satu warga. "Udah Pak Supri sekarang pulang aja, karena memang kondisinya kayaknya udah benar-benar trauma malam ini," ucap salah satu warga. "Iya Pak, saya sudah benar-benar takut Pak. Gak apa-apa, nanti kami yang gantiin Pak Supri jaga sampai subuh. Pak Supri pulang aja." Lalu beberapa bapak-bapak menemani Pak Supri untuk pulang ke rumahnya. Sebagian lagi membawa telapak kaki itu ke rumah Pak Lurah. Dan seperti biasa, karena merasa ketakutan yang cukup hebat itu, Pak Supri akhirnya mulai demam tinggi. Selama 3 hari Pak Supri demam tinggi. Dan ketika ia tertidur, ia terus saja mengigau tentang sosok penampakan pemuda itu. Namun memang semenjak ditemukan bagian tubuhnya itu, tak ada penampakan pemuda itu lagi. Ya menurut yang jaga, kalaupun ada, hanya ada cekicikan tawa perempuan. Namun mereka tidak melihat sosok penampakannya. Karena memang terlalu sering diteror oleh makhluk-makhluk tersebut, akhirnya Pak Supri memohon izin kepada Pak Lurah untuk berhenti menjaga perlintasan rel. Andai kata bisa juga dia hanya menjaga pada siang hari saja. Kalau malam, biarlah yang muda-muda yang jaga, ucap Pak Supri. Karena memang kalau malam itu terbilang tempat yang dijaga Pak Supri itu benar-benar cukup menyeramkan juga. Akhirnya ada 2 pemuda yang diutus untuk menggantikan Pak Supri pada malam hari. Namun nyatanya mereka tidak kuat sampai 3 malam. Karena menurut ceritanya, walaupun malam pertama dan malam kedua mereka hanya mendengarkan suara cekikikan, namun ketika malam ketiga ini, mereka mengalami teror yang sangat mengerikan atau cukup menakutkan. Sebut saja namanya Budi dan Andre. Nah, pemuda ini berumur sekitar 23 sampai 25 tahunan. Karena memang pekerjaan mereka sehari-hari hanya petani. Jadi malam hari mereka
mempunyai waktu yang cukup luang juga. Kebetulan tepat pukul 9 malam, hujan mulai turun. Budi dan Andre yang sedang ngobrol sambil ngopi, tiba-tiba dikejutkan dengan ketukan pintu pos. Dan ketika dibuka, terlihat ada sosok seorang perempuan yang berniat untuk berteduh di situ. Otomatis Budi sangat senang, karena kebetulan Budi ini memang tipikal orang yang disebut agak mata keranjang juga, karena perempuan itu terlihat penampilannya yang cukup menggoda lelaki. Berbeda dengan Andre. Andre di situ sudah mulai merasakan ada sesuatu yang tidak mengenakan. "Dari mana, Neng?" tanya Andre. "Ini, saya mau ke saudara, tapi keburu hujan." "Loh, kok malam-malam sendirian? Memang gak takut, Neng? Di sini kan jalan sepi. Bagaimana kalau ada laki-laki yang niat jahat?" "Tenang, Dre, kan ada Budi," ucap Budi yang coba merayu si perempuan itu. "Wah, Aa mau nemenin Neng," ucap perempuan itu ke Budi. "Mau dong, Neng. Sampai mana sih Aa temenin? Emang saudaranya di mana, Neng?" tanya Andre yang masih belum percaya ke perempuan itu. "Di sebelah sana, di dekat gudang kayu." "Oh, iya. Ya udah, nunggu aja dulu di sini." "Iya, Neng, sambil nemenin Aa di sini," sambil Budi mengedip-edipkan mata. Ternyata hujan masih turun tambah deras juga. Sesekali Andre melihat ke arah seberang rel. Tak ada orang yang mau melintas ke lintasan kereta api. Jadi saat kereta api lewat, mereka hanya diam di dalam pos. Tak berapa lama dari itu, mungkin sekitar 1,5 jam. Budi yang masih terus saja merayu perempuan itu. Tiba-tiba, biar gak terlalu malam, mau gak antar Neng ke sana?" "Mau dong, Neng. Dre, gak apa-apa kan? Gua tinggal bentar," tanya Budi. "Udah, gak apa-apa, hati-hati ya lu, Bud." Belum lama, Budi membuka pintu pos dan hendak meninggalkan pos itu. Andre dikejutkan dengan suara kereta yang hendak lewat. Otomatis, Andre langsung keluar. "Bud, kereta lewat, Bud." Namun, terlihat Budi yang dituntun oleh sosok perempuan itu sepertinya tidak mendengar suara Andre. Kereta semakin dekat melewati perlintasan rel. Begitu juga dengan Budi yang sangat dekat mendekati rel kereta api. Tanpa pikir panjang, Andre lalu berlari ke arah Budi dan langsung menarik tangan Budi. Budi sampai terjatuh. Dan terlihat perempuan itu yang sudah memasuk ke arah rel itu tertabrak oleh kereta api. Namun anehnya, ketika sosok perempuan itu tertabrak oleh kereta api yang lewat itu, tak ada suara benturan. "Bud, eling, Bud." Astagfirullah. Di situ Budi baru sadar. "Ceweknya mana? Rati yang mana, Dre?"
Dan ketika kereta sudah berhasil melewati perlintasan tersebut, mereka tidak melihat sosok perempuan itu. Kalau memang benar ia manusia, pasti ada bagian tubuhnya yang berceceran. Dre, mana Dre? Gak tahu Bud. Udah Bud, kita masuk lagi ke pos Bud. Kayaknya bukan manusia Bud. Di situ Andre sudah merasakan bulu kuduknya mulai berdiri. Dan saat mereka mulai memalingkan badan dan menuju ke arah pos. Ikut Neng. Yuk. Sontak mereka berdua langsung menoleh ke arah sumber suara. Dan betapa kagetnya mereka. Karena sosok Prati atau sosok perempuan yang tadi mengajak Budi itu kini berubah wujud menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Terlihat wajahnya yang hancur, tangan kirinya yang patah, serta jeroan dari perempuan itu terurai ke bawah. Otomatis Andre dan Budi lalu berlari ke arah pos. Ia mengunci pintu. Ikut Neng Bud, salah Bud. Harusnya kita lari langsung ke pemukiman warga Bud. Suara tawa cekikikan itu terus saja mengelilingi pos perlintasan itu. Hingga tak berapa lama, lampu di dalam pos mendadak mati. Budi dan Andre menutup tubuh mereka dengan sarung yang mereka bawa. Lampu masih saja tidak mau menyala. Bud, cek Bud, lampunya Bud. Lu aja Andre, gua takut. Bareng-bareng yuk, ucap mereka. Dan saat mereka keluar dari tutupan sarung mereka, alangkah terkejutnya mereka. Bagaimana tidak, sosok perempuan tadi yang sangat menyeramkan itu sudah berdiri tepat di depan mereka sambil tertawa dengan cukup menyeramkan. Otomatis, penampakan seperti itu dilihat oleh pemuda yang masih 25 tahun dan ditambah penakut juga. Akhirnya kedua pemuda ini langsung tak sadarkan diri. Mereka sadar-sadar dibangunkan oleh para warga yang mau berangkat ke pasar pukul 2:30 malam. Dan dari situlah akhirnya banyak yang enggan untuk berjaga malam di pos itu. Karena memang tak ada yang mau, akhirnya malam hari dikosongkan saja dan diberi tanda bahwa jadwal kereta melewati perlintasan itu. Namun tetap saja, menurut para pelintas rel tersebut ketika malam hari, ternyata mereka sering melihat di dalam pos tersebut ada sosok perempuan yang sering menampakkan diri. Entah apa sebabnya. Dan lama-kelamaan akhirnya bangunan perlintasan itu akhirnya dirobohkan saja dan diganti oleh saung bambu biasa. Itu juga kalau siang ada yang jaga. Kalau memang malam kembali sepi seperti biasanya. Oke, sekian untuk cerita yang kali ini. Tetap support channel Obor Malam dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.